warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Baik. Masih ada yang sakit? Ada. Yang sakit? Sehat. Silakan untuk memulai belajar hari ini ketua kelas untuk memimpin doa seperti biasa. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Adi sudah memimpin doa. Semoga doa kita hari ini membuat acara pembelajaran kita berjalan baik sampai akhir pembelajaran nantinya. Sepertinya Adi hari ini berbeda tampilannya. Kenapa Adi? Iya Pak, tadi saya kehujanan di jalan, baju saya basah, terus saya pinjam baju teman. Oke, sudah tidak apa-apa. Yang penting Adi tetap selamat sampai sekolah. Dingin sekarang Adi? Dingin Pak. Dingin, oke ya. Kita terus semangat Adi. Iya Pak. Baik, hari ini tanggal 30 November Bapak akan mengabsensi kalian dulu ya. Adi Ardika, Hadir Pak. Diki Fernando, Hadir Pak. Iis, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Fitria, Hadir Pak. Regina, Hadir Pak. Sela. Sakit Pak. Masih sakit Sela? Ya. Sudah dijenguk? Sudah. Bagaimana kondisi sekarang? Lumayan. Oke, kita lanjutkan. Suci Claudia, Hadir Pak. Widya. Hadir Pak. Oke, untuk belajar masa pandemi ini kembali Bapak ingatkan kalian harus memakai masker. Silakan dipakai maskernya serta menjaga jarak. Oke, terima kasih sudah mengikuti aturan kesehatan atau protokol kesehatan yang sudah disusun untuk sama-sama kita menjaga kesehatan. Ya, bicara masalah jarak, tentu kita sekarang semuanya harus menjaga jarak satu sama yang lain, kecuali jarak kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Justru semakin dekatlah jarak kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kesehatan olehnya. Teringat kita dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yaitu yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Saat paling dekat bagi seorang hamba dari Robnya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa. Oke, itu untuk motivasi hari ini. Adakah yang masih ingat pada pertemuan kemarin materinya sampai mana? Sampai menggabungkan unsur multimedia ke dalam sajian multimedia interaktif, Pak. Oke, ada yang ingat unsur multimedia interaktif? Unsur multimedia itu ada 5 Pak. Yang pertama teks, gambar, animasi, dan suara. Oke, terima kasih Intan. Silakan berikan tepuk tangan kepada Intan. Dari 5 unsur tadi, kita akan atur menjadi sebuah gaya atau style di sebuah halaman web kita. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, berikut ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi style pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Yang kedua, siswa mampu menganalisis style pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Yang ketiga, dapat menjelaskan langkah-langkah membuat style pada media interaktif berbasis halaman web. Dan yang keempat adalah membuat style pada media interaktif berbasis halaman web. Nah, sekarang kita hubungkan dunia usaha dan dunia industri yang sudah kalian jalani. Kemarin, mungkin di tempat kalian ketika prakerin itu tidak bertemu banyak dengan menggunakan website. Tetapi saya yakin bahwa sebagiannya sudah menggunakan website. Nah, website itu kan dibangun. Nah, untuk membangunnya itu berarti ada orang yang disebut web designer untuk membuat sebuah halaman web. Nah, itu adalah tempat nantinya peluang usaha Ananda semua setelah Ananda semua belajar media interaktif berbasis halaman web. Jadi buatlah tampilan web sedemikian rupa agar pengunjungnya itu banyak. Nah, kira-kira menurut Ananda, perlukah gaya atau style pada sebuah halaman web itu dibuat? Perlu Pak, Kenapa, Di? agar tampilan web yang kita buat enak untuk dilihat Pak. Oke, terima kasih, Di. Benar ya. Jadi kalau gaya itu biasanya apa saja yang divariasikan? Biasanya bagian font dan background Pak. Benar nggak Pak? Ya, tepat sekali Regina. Oke, benar ya jawaban Adi dan Regina tadi. Memang variasi itu perlu dan biasanya divariasikan itu adalah teks, warna, background dan seterusnya. Nah, itu sangat berpengaruh ketika nanti website itu punya tampilan yang menarik.
kemudian sesuai fontnya menarik, maka pengunjung akan betah berlama-lama stay pada website yang kita bangun. Dari penjelasan Bapak tadi dan diskusi kita tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Terlihat di depan slide-nya? Ketika kita bicara tentang style, maka di sebuah halaman web atau HTML yang kita gunakan itu diarahkan kepada CSS. Apa itu CSS, Fitria? CSS merupakan sebuah bahasa pemrograman yang fungsinya untuk menstrukturkan komponen-komponen web yang beragam sesuai dengan keinginan kita yang dapat diimplementasikan ke dalam HTML, Pak. Ya, terima kasih Fitria. Itu tadi CSS. CSS itu berarti sebuah bahasa pemrograman. Oke, cara menggunakan CSS itu ada 3. Yang pertama inline, yang kedua adalah internal CSS, dan yang ketiga adalah external CSS. Kita kupas satu. Inline CSS. Nah, inline CSS itu hanya berlaku untuk tag HTML tersebut, satu perintah, satu HTML. Kemudian yang internalnya itu menggunakan satu CSS untuk satu halaman web. Dan yang ketiga, eksternal itu ada file ekstensi CSS yang hanya berisi kode-kode stylenya saja. Oke, kita lihat implementasi CSS di dalam HTML. Ananda semua silahkan perhatikan tampilan di depan. HTML ini sintaks dasarnya atau struktur dasarnya itu HTML, head, kemudian body dan penutup HTML. Nah, CSS inline itu kita terapkan di dalam Body. Nah, di sini dia ada body style untuk memberikan background warna Yellow. Kemudian ada juga kita menggunakan heading kedua itu berwarna merah dan pada paragraf itu berwarna biru. Kita lihat lagi pada bagian kedua yaitu internal CSS. Perbedaannya adalah ketika kita menerapkan CSS-nya, sintaks CSS-nya kita terapkan pada head. Jadi ketika di dalam body kita hanya menerapkan kode dari yang sudah kita terjemahkan, kita identifikasikan pada head. Jadi di situ ada H2P, maka kita terapkan di sini, maka tampilannya nanti menyesuaikan dari perintah head di atas. Yang ketiga itu adalah external CSS. Nah, dari penjelasan tadi, internal CSS adalah ada satu buah yang ekstensinya .css. Jadi Ananda buatkan script CSS-nya, style CSS-nya itu di dalam Notepad, kemudian simpan dengan .css dan diterapkan untuk mengubah style pada HTML. Seperti ini kurang lebih script atau sintaks yang digunakan. Dari penjelasan materi Bapak tadi, apakah ada Ananda yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau gitu Puja duluan. Oke, silakan Puja. Apakah menjadi web designer itu harus mempelajari perangkat kerasnya, Pak, seperti di percetakan dan di studio? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada teman-teman Puja mau membantu menjawab? Ada, Pak. Siapa mau membantu menjawab? Intan, Pak. Oke, Intan. Ada, Pak. Untuk web kita memang perlu belajar alat, akan tetapi tidak seperti di studio. Di website kita belajar mengontrol jaringan karena internet adalah nyawa dari website. Oke, benar ya yang kata Intan tadi. Kita memang perlu belajar alat. Misalnya kamera, kita menggunakan kamera kemudian memoto. Kemudian hasil foto tadi kita edit dan kita masukkan ke dalam website kita. Nah, kalau kita tidak belajar alat, maka kita meminta bantuan kepada orang lain. Jadi hasilnya belum tentu maksimal. Karena belum tentu seperti apa yang kita harapkan, seperti itu yang orang ciptakan untuk kita. Seperti itu ya, paham? Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan memainkan yel-yel SMK bisa. SMK? Bisa. 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 Baik, karena Ananda semua sudah bersemangat, maka Bapak akan melanjutkan dengan mensimulasikan bagaimana menggunakan CSS, terutama pada internal. Karena ketika kalian mempraktikkan
format teks kemarin tidak jauh berbeda penerapannya pada inline, dan Bapak yakin Ananda semua sudah mencobakan dan sudah pandai menerapkan untuk inline. Nah, hari ini akan Bapak simulasikan bagaimana pembuatan untuk yang internal. Yang internal kita membuatnya pada header. Jadi di header itu setelah kita menuliskan judul, maka kita terjemahkan dulu apa yang akan kita buat sebagai stylenya. Di sini saya menggunakan style yaitu teks CSS. Kemudian pada bodinya kita ketikkan background, kemudian warna sesuai keinginan kita. Selanjutnya di sini juga ada heading yang kita pakai berwarna hijau. Kemudian ada juga di sini paragraf yang kita kasih perintah berwarna biru. Oke, kita terapkan. Untuk judul kita menggunakan heading 2 atau H2 yang sudah kita terjemahkan sebelumnya adalah H2 berwarna hijau. Selanjutnya pada yang perintah CSS kedua P itu kita buatkan kalimat. Nah, ini Bapak sudah buatkan kalimat. Selanjutnya kita akan coba simpan. Seperti biasa Ananda simpan dengan format HTML-nya. Oke, kita simpan dan coba kita jalankan. Nah, itu dia hasil dari style yang kita buat. Warna, kemudian di sini ada H2 sesuai dengan sintaks yang kita buat tadi di sini berwarna hijau, dan juga pada paragraf kita berikan warna biru. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Untuk memperdalam materi Ananda semua, Bapak juga sudah masukkan di classroom kelas kita, desain media interaktif itu ada bahan ajar yang bisa Ananda mempelajari lebih dalam, mulai dari definisinya, kemudian cara kerja CSS-nya, dan juga cara menggunakan ketiga penggunaan CSS tersebut. Dan juga ada pada classroom itu Bapak sudah menguploadkan media pembelajaran dalam bentuk video yang bisa Ananda tonton untuk memperdalam lebih jauh lagi materi tentang CSS. Bisa Ananda buka baik itu ketika di rumah ataupun di sekolah tentang materi desain media interaktif berbasis halaman web. Oke, dari simulasi Bapak tadi, kira-kira adakah yang melihat perbedaan yang menonjol dari CSS tersebut? Ada Pak. Oke, silakan Suci. Yang menonjol adalah pada posisi pengetikan skrip CSS-nya, Pak. Oke, benar ya yang kata Suci tadi. Nah, kalau yang inline bagaimana? Silakan Widya. Di dalam body, Pak, di bagian elemen yang akan kita berikan perintah CSS. Oke, benar ya. Oke, selanjutnya kalau yang internal bagaimana, Is? Di bawah titel, Pak, tepatnya di dalam atribut head atau header. Oke, benar. Silakan tepuk tangan. Oke, tepat. Jadi setelah Bapak lakukan beberapa pretest pertanyaan kepada Ananda semua untuk menguji kepahaman Ananda semua, ternyata Ananda semua sudah paham tentang inline, internal, dan juga eksternal pada CSS yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan tentukan tema dari proyek yang akan kita buat. Tadi di awal kita sudah diskusikan tentang apa saja yang dibuat untuk memberikan style pada sebuah tampilan web kita. Nah, kata Ananda semua tadi ada yang menggunakan latar, ada yang menggunakan font. Nah, kita jadikan itu sebagai tema. Jadi tema kita pada proyek kali ini adalah membuat latarnya dan memvariasikan font dari media interaktif berbasis halaman web yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tema itu di dalam sebuah proyek, maka Ananda silahkan rancang bagaimana isi dari tampilan dan CSS yang Ananda gunakan. Kemudian untuk penjadwalannya nanti Bapak akan memberikan waktu kepada Ananda semua selama 30 menit untuk membuat dan menjawab dari LKPD yang Bapak bagikan nantinya. Setiap tahapan dari LKPD tersebut ada poin penilaiannya. Jadi nanti setiap pekerjaan itu Bapak akan melakukan monitoring. Jika nantinya Ananda semua mengerjakan tetapi masih ada yang belum menyelesaikannya, maka tugas tersebut
kita jadikan sebagai pekerjaan rumah dan Ananda bisa menguploadnya pada Google Classroom yang kita punya. Upload di sana sebagai pekerjaan rumah. Oke, Bapak akan bagikan. Silakan Ananda baca instruksi yang ada pada LKPD-nya. Apakah ada pertanyaan sebelum memulai? Tidak, Pak. Silakan Ananda kerjakan. Ada sulit lagi? Oke, cukup, waktunya habis ya. Kemudian di bagian kedua itu ada tahapan diskusi. Silakan Ananda berdiskusi bersama teman di sebelahnya bagaimana menjawab pertanyaan pada bagian diskusi. Waktu diskusi adalah 5 menit. Silakan dikerjakan. Apa cara penulis CSS yang digunakan? Jawabannya inline CSS. Ya. Bagaimana Anda bisa memastikan cara menggunakan CSS pada jawaban soal nomor 1? Bagaimana kan? Kira-kira langkahnya itu sih. Ini loh, atau yang apa cara penulisan CSS yang digunakan? Bagaimana Anda bisa memastikan cara menggunakan CSS pada jawaban soal nomor 1? Oke, waktu untuk pengerjaan LKPD-nya yang kalian tulis itu sudah selesai ya. Sekarang kita akan pindah ke meja komputernya. Silakan Ananda semua pindah ke layar komputer dan duduk dulu. Ikuti perintah atau instruksi dari Bapak nantinya. Silakan Ananda semua pindah ke lab sebelah. Oke, karena kita di sini menggunakan alat yang cukup berbahaya, yaitu listrik, kita harus menjaga keselamatan kerja selama praktikum. Nah, pertama, pastikan di dekat Ananda semua tidak ada kabel yang kira-kira mengganggu dan mengancam aktivitas Ananda semua. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke, kita cross check. Di atas meja kalian masih ada zat cair kira-kira yang bisa tumpah ke dekat komputer kita? Tidak. Apakah ada kabel yang sudah masih mengganggu Ananda semua? Tidak. Kalau tidak, Bapak berikan waktu 30 menit
dimulai dengan menyalakan komputernya. Silakan menyalakan komputernya. Ada kesulitan gitu ya? Oke, silakan dilanjutkan. Ada kesulitan minta? Tidak, Pak. Gunakan sebelah jari untuk mengikuti minta biar lebih cepat. Oke, Pak. Tidak usah pakai spasi banyak-banyak, gunakan tab saja. Sebelah ya. Oke, sini. Tadi memang pakai font ini? Iya, sengaja apa tidak sengaja? Tidak sengaja. Oke, blok aja. Blok dulu semua. Blok ya. Di format. Font. Nanti kita ambil berapa ini biasa digunakan. Tidak ada sengaja kan sini sudah pakai Arya apa ini biasa digunakan orang. Ketik aja Arya dulu. Arya. Ada kesulitan sih? Oke, Anda semua sambil bekerja nanti Bapak akan memberikan lembar evaluasi kepada kalian. Jadi silakan nilai evaluasi dirinya sendiri dari pertanyaan atau poin penilaian pada lembar kerja yang Bapak kasih nantinya. Sambil nanti Bapak juga akan memberikan penilaian dari aktivitas pada Anda semua.
sudah 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya, Bapak meminta untuk Intan untuk menyampaikan pengalaman dari pembelajaran kita atau praktek kita hari ini. Silakan Intan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya akan berbagi pengalaman belajar kita tadi. Dari pengalaman belajar yang sudah saya lakukan, saya merasa membuat sebuah style itu sulit. Selain menentukan gaya yang pas untuk tampilannya, kita juga harus menerjemahkannya ke dalam bahasa HTML, dan itu harus teliti. Seperti tadi, saya terlupa membuat kurung siku pada bagian titelnya. Makanya tadi meminta bantuan Bapak untuk mengoreksinya, dan sekarang sudah jalan tampilannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Intan sudah menyampaikan pengalamannya. Nah, sekarang bagaimana style yang sudah kalian buat di halaman web kalian? Siapa yang mau tampil? Tria, Oke, silakan Fitria untuk tampil. proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan menampilkan hasil praktek hari ini. Berikut sintaknya saya buat. Saya menggunakan inline CSS. Di sini body style-nya saya kasih background casual. Pada H4 style-nya saya kasih warna hijau. Pada H3 saya kasih warna merah. Pada H2 saya kasih warna kuning. Hasilnya, dan ini hasil kerja saya. Oke teman-teman, sekian hasil praktik saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya tadi penerapan inline pada CSS yang diterapkan sama Fitria tadi. Nah, kita tadi sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang coba perlihatkan sama Bapak bagaimana jawaban yang kalian buat. Silakan Suci untuk menampilkan. Silakan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jawaban yang telah saya buat. Sama-sama sudah kita simak pada LKPD ini. Ini adalah sintaknya. Pertanyaan yang pertama, apa cara penulisan CSS yang digunakan? Jawabannya inline CSS. Karena setiap tag HTML perlu diberi style sendiri. Mengapa CSS perlu digunakan? Jawabannya adalah untuk menstrukturkan komponen-komponen web yang beragam sesuai dengan keinginan kita. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts atau huruf, colors atau warna, margins atau ukuran, latar belakang atau background, ukuran font atau font size, dan lain-lain. Elemen-elemen seperti colors atau warna, fonts atau huruf, size atau ukuran, dan spacing atau jarak disebut juga styles. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali tadi ya. Silakan tepuk tangan untuk Suci. Sebelum memberikan kesimpulan, kita akan evaluasi pembelajaran hari ini biar tahu sejauh mana pemahaman Ananda semua tentang materi hari ini. Silakan nanti Anda buka pada classroomnya. Pada bagian tugas itu Bapak sudah memberikan kuis. Silakan diklik pada kuisnya. Nah, isi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum memulai, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, tidak, silakan Anda kerjakan.
waktunya untuk mengerjakan evaluasi. Terakhir kita coba dengarkan dari Ananda semua apa kesimpulan yang bisa didapat. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah style dalam sebuah website itu sangat mempengaruhi mood dari penggunanya. Itulah kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Intan telah menyampaikan kesimpulannya. Oke, Ananda semua, Bapak meminta untuk mengumpulkan yang sudah Ananda kerjakan untuk mengevaluasi tampilannya tadi. Silakan Ananda semua kumpulkan. Bapak meminta untuk Ananda kondisikan komputernya seperti Ananda datang tadi, tetap jaga K3LH-nya. Ananda silakan rapikan kabelnya kembali, susun komputernya dan matikan komputernya. Oke Ananda semua, setelah dilihat dari evaluasi Ananda semua, terlihat semua Ananda sudah berkompeten untuk menyelesaikan pekerjaan style. Hanya saja tadi memang ada beberapa orang yang masih perlu bantuan orang lain atau bantuan temannya untuk proses ketelitiannya. Ke depan Bapak harapkan Ananda semua bisa bekerja secara mandiri tanpa bantuan guru atau bantuan teman untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan refleksi yang bisa Bapak berikan adalah kalian masih perlu belajar lebih keras lagi agar tampilan kalian maksimal dan tampilannya itu menarik. Tadi hanya menerapkan pada sampel. Nah, setelah ini Ananda bisa melakukannya di rumah untuk memperdalam materi lagi, memperdalam kemampuannya lagi dengan memberikan benar-benar informasi panjang dalam sebuah tampilan webnya. Dan kesimpulan yang disampaikan Intan tadi benar, memang sangat perlu ketelitian dalam melakukan praktik ini. Karena penyesuaian style itu sangat berpengaruh dengan pengunjung betah pada halaman web yang kita buat. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah selesai pelaksanaan praktikum kita tadi dan tidak terasa sudah di penghujung dari 2 jam pelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, Ananda akan bertemu sama Bapak di semester genap karena untuk minggu besok Ananda semua sudah mengikuti ujian semester. Untuk di materi semester baru besok kita akan membahas tentang mengevaluasi halaman web. Jadi Ananda semua bisa cari di rumah kira-kira materi apa saja berhubungan dengan evaluasi halaman web. Apakah ada pertanyaan? Tidak, silakan Adi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Adi. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Adi sudah memberi doa. Oke, untuk semester ini jika ada kesalahan Bapak selama mengajar, Bapak mohon maaf lahir dan batin, dan jika ada punya kesalahan Bapak sudah maafkan terlebih dahulu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.